Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febriana Mukti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang uji K-kuadrat dan uji binomial. Yang pertama ini uji K-kuadrat. Uji K-kuadrat disebut juga sebagai distribusi K-kuadrat, merupakan metode pengujian hipotesa terhadap perbedaan lebih dari dua proporsi. Contohnya, manajer pemasaran suatu perusahaan ingin mengetahui apakah perbedaan proporsi penjualan produk baru dari perusahaannya pada 3 daerah pemasaran yang berbeda disebabkan karena faktor kebetulan ataukah disebabkan karena faktor lain, sehingga preferensi terhadap produk baru pada 3 daerah pemasaran tersebut berbeda. Tujuan uji K-kuadrat. Uji K-kuadrat digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama, uji keselarasan fungsi. Yang kedua, uji tabel kontingensi. Yang pertama, uji keselarasan fungsi bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Untuk menguji apakah frekuensi yang diobservasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya. Apabila konsisten atau tidak terdapat perbedaan yang nyata, maka hipotesa diterima atau H0. Sebaliknya, apabila tidak terdapat konsistensi, maka hipotesa ditolak atau HA. Tujuan yang kedua yaitu tujuan uji tabel kontingensi, untuk mengetahui apakah data terklasifikasi silang secara independen atau tidak saling terikat. Prosedur penguji. Yang pertama, pernyataan H0 dan HA dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, uji keselarasan fungsi. H0, populasi yang sedang dikaji memenuhi atau selaras dengan suatu populasi distribusi probabilitas yang ditentukan. HA, populasi yang tidak memenuhi distribusi yang ditentukan tersebut. Yang kedua, uji tabel kontingensi. H0, dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak terikat. HA, dua variabel tersebut tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lainnya atau dependen. Yang kedua, penentuan tarafnya nyata atau level of significance sama dengan alfa. Biasanya digunakan alfa sama dengan 0,01 atau alfa sama dengan 0,05. Penentuan daerah. Yang ketiga, penentuan daerah penerimaan H0 dan HA. Dalam pengujian ini yang digunakan adalah distribusi probabilitas K-kuadrat yang disajikan dalam bentuk tabel yang dapat ditentukan dengan mengetahui pada uji keselarasan fungsi df sama dengan K kurang tabel. Yang keempat, batas-batas daerah penolakan atau batas kritis uji. Misalnya, dari tabel untuk alfa sama dengan 0,01, df sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2, diperoleh K-kuadrat sama dengan 9,21. Yang kelima, aturan keputusan. Tolak H0 dan terima HA jika RU atau rasio uji K-kuadrat lebih besar dari 9,21. Jika tidak demikian, terima H0. Yang keenam, perhitungan rasio. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Nah, kita masuk pada yang berikut, yaitu uji binomial. Uji binomial adalah
Salah satu statistik yang digunakan untuk melakukan analisis mengenai nilai peluang suatu kejadian yang diambil dari populasi yang memiliki kategori. Pedoman penggunaan pada uji binomial dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: pertama, peneliti akan menguji hipotesis deskriptif. Yang kedua, datanya berskala nominal. Ketiga, hanya ada 2 kemungkinan jawaban. Yang keempat, jumlah sampel lebih kecil dari 30. Kita masuk pada contoh kasus. Suatu penelitian ingin mengetahui kecenderungan masyarakat di klinik akupuntur dalam memilih jenis terapi tambahan. Apakah cenderung memilih moksa atau kop? Ada 25 orang responden sebagai sampel yang dipilih secara random. 15 orang memilih moksa dan 10 orang memilih kop. Kurang dari 0,05. Jika H0 ditolak bila P. Penyajian data kecenderungan masyarakat dalam memilih jenis terapi tambahan. Pada tabel ada alternatif pilihan dan frekuensi yang memilih. Alternatif pilihan yang pertama, moksa, frekuensi yang memilih 15. Alternatif pilihan yang kedua, kop, frekuensi yang memilih 10. Jadi jumlahnya 25. Teknik statistik. Jumlah sampel independen N sama dengan 25 yang memiliki moksa 15 responden, 10 responden memilih kop, maka frekuensi terkecil X sama dengan 10. Berdasarkan tabel harga-harga X dalam tes binomial, jika N sama dengan 25 dan X sama dengan 10, maka koefisien binomialnya sama dengan 0,212. Derajat kemaknaan yang ditetapkan sama dengan 0,05 atau 95%-nya dari hasil analisis menggunakan uji binomial terhadap hipotesis yang sudah dirumuskan. Dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi perbedaan antara masyarakat yang memilih moksa dengan yang memilih kop sebagai jenis terapi tambahan, meskipun angka yang diperoleh di antara kedua alternatif pilihan tersebut berbeda, ternyata tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Sekian dan terima kasih.